Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ana ya? Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Ya, terima kasih. Maaf ya Mbak, lama soalnya masih ada kendala tadi. Iya, nggak apa-apa. Mbak Ananya asalnya dari mana? Dari Malang Mbak. Oh, jauh banget ya sampai di Jakarta. Ini saya ada minuman. Mungkin haus karena perjalanan jauh. Wah Mbak, ini repot-repot. Silakan diminum, Saya Mbak. minum ya Mbak. Iya. Sepertinya Anda kemari membutuhkan bantuan saya. Ya Mbak, saya ada sedikit kendala dan masalah. Jadi maksud dan tujuan Anda kemari ini karena masalah-masalah Anda ya. Ya benar Mbak. Di sini perkenalkan, saya Desi. Saya dari lulusan Universitas Pajajaran. Di sini kita akan menggunakan akses kerahasiaan. Jadi Anda tidak perlu takut bahwa rahasia-rahasia Anda akan tersimpan dengan baik di sini. Permisi Mbak, sepertinya Mbak ini mempunyai masalah yang sangat besar. Benar Mbak, saya sedikit ada kendala dan masalah dalam diri saya. Boleh diceritakan apa masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda? Saya sulit Mbak rasanya menceritakan, tapi gimana ya? Apakah masalah ini sangat besar Mbak? Menurut saya masalah ini lumayan besar Mbak. Boleh diceritakan dari awal? Gini Mbak, sebenarnya saya itu mahasiswa di salah satu universitas di Gorontalo ya. Nah kebetulan saya kan tinggalnya di Malang, jadi saya kuliah di Gorontalo gitu. Nah di sini saya ada masalah sedikit, yaitu tentang masalah keluarga saya. Nah di sini orang tua saya ini tiba-tiba menjodohkan saya dengan salah satu pria pilihannya, tetapi saya tidak mengetahui hal itu Mbak gitu, sehingga menghambat perkuliahan saya yang sekarang semester 4. Jadi masalah Anda di sini masalah keluarga yang dijodohkan. Sejak kapan orang tua memberikan kabar kepada Anda? Tepatnya ketika saya berumur, atau waktu itu saya sampai di mau ke semester 4 Mbak. Oh berarti baru-baru juga ya? Iya, Baru-baru iya, kabarnya. Jadi sejak kapan orang tua memberikan kabar bahwa Anda akan dijodohkan dengan pria tersebut? Kabarnya itu tepatnya ketika saya sudah masuk ke semester 4. Kemudian apakah pria yang dijodohkan itu mengetahui bahwa dia dijodohkan juga dengan Anda? Kayaknya sih dia mengetahui Mbak, soalnya justru pria tersebut yang datang ke rumah orang tua saya dan meminta saya kepada orang tua saya, tetapi itu di luar sepengetahuan saya. Kemudian apa reaksi yang Anda berikan setelah mendengar kabar tersebut? Kalau ditanya reaksi sih Mbak, pertama saya dengar berita itu kaget, pasti kaget ya. Nah waktu itu saya sempat galau terkait dengan berita itu, bahkan sampai kuliah saya itu terhambat ketika saya ada tugas, bahkan saya tidak mengerjakan sama sekali karena saya nggak tahu saya harus gimana. Jadi saya hanya fokus memikirkan tentang berita yang itu gitu. Apakah Anda menerima perjodohan ini? Kalau untuk sekarang saya masih belum siap, karena kalau kita bicara tentang pernikahan, menurut saya itu hal yang sangat sakral. Jadi saya masih belia sekali untuk membicarakan masalah pernikahan, jadi saya belum siap gitu. Seandainya jika Anda disuruh memilih antara fokus kuliah dengan kuliah sambil menikah, mana yang akan Anda pilih?
Kalau saya ditanya seperti itu, tentu saya memilih fokus kuliah Mbak, karena kuliah ini merupakan cita-cita saya dari dahulu yang ingin saya capai sampai saat ini gitu. Saya turut prihatin. Jika Anda ingin lebih fokus kuliah, Anda lebih baik berbicara baik-baik dengan orang tua. Kemudian jika Anda lebih memilih kuliah dengan menikah, kuliah sambil menikah, Anda bisa melakukannya, tapi harus terima resiko bahwa Anda harus mengerjakan pekerjaan rumah, membagi pekerjaan rumah, membagi dengan suami, membagi dengan anak-anak, membagi dengan kuliah. Dari penjelasan saya barusan, apakah sudah paham? Saya kira saya cukup mengerti tentang penjelasan Mbak. Tetapi namun yang masih saya bingungkan di sini, bagaimana dengan orang tua saya yang keras kepala yang memaksakan saya harus menikah gitu. Dari orang tua Mbak sendiri bisa diperjelas lagi, bisa dibicarakan secara kekeluargaan. Bisa saja Mbak menikah dengan pria tersebut, tapi menunggu waktu, bukan sekarang, tapi menunggu setelah Anda selesai kuliah. Seperti itu. Bagaimana, masih ada yang dibingungkan? Saya rasa cukup dan insya Allah bisa diterima. Kemudian jika Anda ingin mengungkapkan sesuatu atau ingin berbicara lagi, bisa di pertemuan selanjutnya atau mengonfirmasi saya saja. Iya. Jadi kesimpulannya di sini, jika Mbak memilih kuliah, pilihlah kuliah tapi dibicarakan dengan orang tua baik-baik. Kemudian seandainya jika Anda lebih memilih menikah dengan kuliah bersamaan, Anda harus terima resiko dari menikah tersebut. Baik, cukup sekian, kita tutup dulu pertemuan kita. Terima kasih atas kunjungan Anda. Apabila Anda ingin berkonsultasi, boleh chat saya di WA. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Ya, saya mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.